Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertemuan ke-20, melanjutkan simpul yang ke-13. Kitab Khulasatu Ta'dhimil Ilmi, berkata Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, waqad umirna bi ta'ahudil Qur'anil ladzi huwa aisarul ulum. Dan kita ini diperintahkan untuk senantiasa menjaga, berta'ahud dengan Al-Qur'an, yang padahal Al-Qur'an itu merupakan semudah-mudahnya ilmu. Berarti kalau Al-Qur'an itu semudah-mudahnya ilmu saja disuruh menjaganya, apalagi ilmu-ilmu yang lain. Lebih sulit daripada Al-Qur'an. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibil mu'allaqah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Perumpamaan orang yang menghafal Al-Qur'an, orang yang menjadi pemegang Al-Qur'an, itu ibaratnya orang yang sedang menali seekor unta. Unta ini kapan dijaga terus, talinya diperhatikan terus, maka dia akan tetap ada di situ. Tapi kapan tidak diperhatikan, jelas dia akan pergi, akan kabur. Begitu pula dengan Al-Qur'an, membutuhkan untuk kita jaga terus, tidak boleh kita tinggalkan sekejap pun. Qala Ibnu Abdul Bar fi kitabih Tamhid 'inda hadzal hadits. Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala di dalam kitab At-Tamhid terkait dengan hadis ini, beliau berkata, wa idza kana al-Qur'anu muyassar lidzikri kal ibil mu'allaqati man ta'ahada amsakaha fa kaifa bisairil ulum. Jikalau Al-Qur'an yang dikatakan sebagai semudah-mudahnya ilmu itu saja masih seperti seekor unta yang ditali. Kapan dia dijaga akan tetap ada di situ, kapan tidak diperhatikan maka dia akan kabur, akan pergi. Maka lantas bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Maka menjaganya lebih sulit daripada ilmu Al-Qur'an. Wa bisu'ali 'anil ilmi tuftatahu khazainuh. Kemudian yang terakhir, ya. Jadi yang pertama tadi kita disuruh untuk menjaga atau menghafal. Yang kedua disuruh mudzakarah atau muahadah atau murajaah. Yang terakhir dengan bertanya. Kenapa? Dengan bertanya maka khazinah atau timbunan-timbunan ilmu itu akan terbuka satu persatu. Fahusnul mas'alati nisful ilmi. Maka pertanyaan yang baik itu sebetulnya sudah separuhnya ilmu. Karena dia bertanya, dia itu paham apa yang dia tanyakan. Wasu'alatul musannafah kama sa'ilil Ahmad al-marwiyah anhu burhanun jaliyun ala 'azimi manfaatis su'al. Jadi seperti soal-soal, pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan dalam satu kitab, seperti masailnya pertanyaan-pertanyaan Imam Ahmad yang diriwayatkan dari beliau, jelas ini sebagai hujjah, burhan yang begitu jelas betapa bertanya itu manfaatnya sangat besar sekali, tidak bisa kita remehkan. Jadi bertanya, sering-sering bertanya, ya bertanya yang beradab, bertanya fokus pada ilmu yang dia pelajari, tidak sembarangan bertanya. Nah, kalau bertanyanya itu dia paham apa yang dia tanyakan terkait dengan apa, itu yang justru menjadi kuncinya timbunan ilmu itu sendiri, akan membuat kita semakin paham ilmu yang sedang kita pelajari itu dengan bertanya. Wa hadhil ma'ani thalathah lil ilmi. Dan ketiga hal tadi yang terkait dengan ilmu tadi, yaitu
menghafal mudzakarah atau murajaah kemudian bertanya bimanzilatil gharsi lisyajar wa saqyihi wa tanmiyatihi. Itu ibaratnya seperti sedang menanam sebuah pohon, kemudian menyiraminya dan kemudian memupuknya. Bima yahfadhu quwwatahu wa yadfa'afatahu, yang dimana menanam tadi kemudian memupuknya itu bisa menjaga kekuatannya dan dia terjaga dari hama-hama yang bisa merusaknya. Fal hifdzu gharsul ilmi. Jadi ibaratnya menghafal itu sedang menancapkan tanaman yang sedang kita tanam, pohon yang sedang kita tanam. Wal mudzakaratu saqyuhu, dan mudzakarah atau murajaah bersama kawan-kawan yang satu lighting itu ibaratnya sedang menyirami tanaman yang sedang kita tanam tadi. Wasu'alu anhu tanmiyatuh, dan bertanya terkait pelajaran yang tadi kita ambil dari syekh kita bertanya kembali kepada syekhnya, itu ibaratnya sedang menyingkirkan penyakit-penyakit yang kemungkinan itu bisa menyerang tanaman tadi sehingga tanamannya bisa tumbuh subur dengan sangat indah, sangat bagus. Begitulah ilmu syar'i kita jaga, kita mudzakarah dan kita menanyakan hal-hal yang kita belum memahaminya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.